khatimatu kulli du'ain mujab. Jadi penutup dari setiap doa yang dikabulkan. Karena li'annaha, yaitu li'annal, yakni karena hamdalah, li'annaha, karena hamdalah itu, ucapan hamdalah itu adalah ibtida'u kulli amrin dzibalin, sebagai pembuka segala sesuatu yang penting. Wa khatimatu kulli du'ain mujab. Jadi selain pembuka, juga penutup setiap doa yang dikabulkan. Nah, maka seorang yang ingin doanya cepat terkabul, usahakan mulai dengan hamdalah, ditutup dengan alhamdulillah juga. Ini orang berdoa biasanya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Nanti pas selesai wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu ada tujuannya. Jadi dibuka dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Karena Nabi SAW mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu adalah alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah. Ucapan atau doa terakhir seorang mukmin di surga itu adalah alhamdulillah juga. Ya, dalam surat Yunus itu Allah berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang-orang yang masuk surga, mereka kalau ada yang mereka inginkan berupa permohonan apapun, misalnya ingin buah, ingin apapun kenikmatan yang ada di dalam surga itu, maka mereka berdoa dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdih. Misalnya sekarang mau apel misalnya, dengan ucapan itu maka datanglah apel atau apapun yang diinginkan. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan satu dengan yang lain. Kalau bertemu dengan siapa, rekan atau siapa di situ, maka penghormatan atau ucapannya adalah salam, assalamualaikum. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan setelah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia minta kemudian didapatkan, maka yang terakhir mereka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya di sini mengatakan yaitu wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati. Itu maksudnya. Daris sawabi, itu sebagai tempat daripada pahala, tempat seorang mendapat balasan pahala. Ahmaduhu, aku memujinya, kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala, awaffaqa, yang telah memberikan taufik, man arada min ibadihi, dari siapapun yang dia kehendaki dari hambanya. Jadi ini an masdariyah. Kalimat setelah an itu bisa ditakwil dengan masdar. Jadi ini bisa berbunyi ahmaduhu li taufiqihi ala man arada. Nah, begitu. Itu namanya takwil masdar. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi, untuk memahami agama, ala wafqi muradihi,
sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu, dan saya bersolawat dan salam. Usallimu ala afdali khalqihi, kepada makhluknya yang paling afdal. Muhammadin sayyidil mursalin, Nabi Muhammad pimpinan para rasul. In umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasul. Tetapi kalau dia hanya mendapatkan risalah dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk dirinya sendiri, itu namanya nabi atau nabi. Bisa kita sebut dengan nabi atau bisa juga dengan nabi. Kalau nabi itu asalnya naba'a, seorang pemberitahu yang banyak mengetahui tentang hal-hal yang gaib bahkan. Lalu nabi dari nabuah, makna rif'ah, tinggi, rafi' atau marfu', seorang yang tinggi atau yang ditinggikan. Kalau nabi asalnya naba'a, bisa berarti mukhbir atau mukhbar, yang memberi, yaitu seorang pemberi kabar, pemberi informasi, atau orang yang diberikan informasi. Bisa berarti isim fa'il dan isim maf'ul. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka akan diberikan pemahaman yang baik di dalam agama. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Perhatikan baik-baik. Keluarga Nabi, alun Nabi. Jadi beda ahlun dengan al. Kalau ahlun itu isi rumah. Kalau al itu maknanya mencakup lebih luas daripada ahl. Kalau ahlun itu keluarga yang dari segi nasab. Tapi kalau al bisa berarti keluarga, bisa berarti pengikut, bisa berarti orang yang seiman. Jadi maknanya luas kalau al itu. Nah, alun Nabi di dalam bab zakat, fi maqamiz zakah, itu adalah yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keluarga Nabi yang dari keturunan Bani Hashim dan Banu Muttalib. Adapun alun Nabi yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam bab doa itu adalah kulul muslimin, semua orang muslim. Jadi semua orang muslim. Makanya wassallallahu ala alihi, pada keluarga Nabi dan seluruh pengikutnya. Itu dalam bab doa. Wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Muddata zikri zakirin. Muddata di sini zarab zaman, selama zikri zakirin, selama zikirnya, ingatnya orang yang ingat, sahwil ghafilin, dan lupanya orang yang lupa. Jadi salawat dan salam kepada makhluk yang terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, yang berkata, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan membuatnya memahami agama. Dan salawat dan salam pula kepada ali an-nabi, alun nabi, dan sahabat-sahabat Nabi. Apa sahabat Nabi? Siapa mereka? Apa yang disebut sahabat Nabi? Man laqiyan nabi musliman wa mata alal islam, yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan muslim. Ada yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu bukan nabi, bukan sahabat. Wa ba'du,
dan ba'du. Wawu di sini pengganti daripada amma. Amma ba'du, wa ba'du. Hadza kitabun. Ini adalah kitab fi ghayatil ikhtisar. Hadza mubtada, kitabun khabar. Fi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas, wa tahdzib, dan tertata dengan rapi atau dengan sangat teliti, yang sangat singkat dan tertata dengan begitu teliti. Wada'tuhu, ini perhatikan baik-baik. Ini bahaya kalau kalian baca terjemah ini. Banyak orang yang mungkin salah menerjemahkan dalam ini. Saya wada'tuhu, saya tempatkan alal kitabil musamma, dalam kitab yang dinamakan bit taqrib, di atas kitab yang dinamakan dengan at-taqrib. Maksudnya ini adalah matannya yang dimaksud ini, bukan kitab yang ini. Jadi pengarang kitab ini mengatakan kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas dan tertata dengan begitu teliti dan rapi, yang saya tempatkan di sebuah kitab yang dinamakan bit taqrib. Taqrib maksudnya matan taqrib, matannya yang di pinggir itu. Liyantafi'a bihil muhtaju, supaya memberikan manfaat bagi yang berhajat. Yantafi'a itu fi'il mudhari baris atas karena ada lam di situ, lam kai. Al-muhtaju fa'il. Minal mubtadi'in, daripada para pemula, li furu'i syari'ati wad din, bagi cabang agama dan syariat dan agama. Cabang daripada syariat dan agama. Wal yakuna wasilatan, dan sebagai wasilah. Yakuna adalah fi'il mudhari baris atas karena masukkan apa? Lam. Yakuna di sini adalah fi'il mudhari yang berasal daripada kana, maka dia harus punya mubtada dan punya isim dan punya khabar. Waliyakuna wasilatan. Kenapa wasilatan di sini? Jadi apa? Gugun. Khabar daripada yakun. Aliyakuna wasilatan linajati yaumaddin, bagi keselamatanku pada hari agama atau hari pembalasan nanti. Wa naf'an. Naf'an adalah sebagai sebagai ataf. Ataf kepada wasilah. Ini namanya ataf nasab. Ataf yang ada huruf atafnya, itu namanya atfun nasab. Wa naf'an li ibadihil muslimin, bagi hambanya yang muslim. Innahu sami'u du'a ibadih, karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar hamba, doa daripada hambanya. Wa qaribun mujibun, dan dekat serta Maha menjawab, Maha mengabulkan. Wa man qasadahu la yaghib, dan barang siapa yang bermaksud, yang bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala, man qasadahu la yakhibu atau la yakhib bisa. Karena man di sini adalah man syartiyah, man jazm yang menjazamkan dua fiil. Ada man huruf, jadi lam lama. Jadi huruf jazm itu ada yang menasabkan satu fiil, ada yang menasabkan dua fiil. Ada yang menjazamkan dua fiil. Jadi ada fiil syaratnya, ada jawab syaratnya. Nah, di sini man di sini adalah huruf jazm yang fungsinya menjazamkan dua fiil. Tapi ini fiil yang pertama yang dijazamkan ini adalah fiil madi. Sementara yang bisa dia jazamkan itu adalah fiil mudhari. Nah, kalau begini aturannya, maka boleh syaratnya itu boleh berfungsi
jawabnya itu boleh berfungsi seperti biasa atau tidak. Memang qasadahu la yakhibu atau memang qasadahu la yakhib. Bisa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah kepadanya inni qarib, bahwa aku itu adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan saya menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kalau mereka berdoa. Wa'lam annahu, dan ketahuilah bahwa yujadu fi ba'di nusakhi hadzal matn, yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bighayatil ikhtisar. Ketahuilah bahwa ditemukan di dalam sebagian naskah. Nusakh adalah bentuk jamak daripada nuskhah, naskah. Nuskhatani nusakh. Ketahuilah bahwa ditemukan di dalam sebagian naskah hadzal kitab, dan sebagian manuskrip kitab ini, fi ghairi khutbatihi, selain pada muqaddimah yang dicantumkan, tasmiyatuhu. Nah, kenapa dia bersedapan tasmiyatuhu di sini sebagai naibul fa'il penus yujadu, ditemukan penamaan. Nah, ketahuilah bahwa ditemukan di dalam sebagian naskah kitab ini, selain dalam muqaddimah yang dicantumkan tasmiyatuhu, penamaannya, tarotan, kadang-kadang bitaqrib, kadang-kadang disebut dengan takrib, wa tarotan bi ghayatil ikhtisar, kadang-kadang disebut dengan ghayah al-ikhtisar. At-taqrib dan ghayah ikhtisar. Nah, kitab di sini maksudnya matan. Hati-hati, jangan kira syarahnya. Dalam ini ditemukan dalam sebagian naskah kitab ini maksudnya matan. Yang pinggir itu, yang kecil itu. Jadi di sini seperti saya sudah saya jelaskan, kadang dalam sebagian naskahnya disebut dengan takrib, dalam sebagian disebut dengan ghayah al-ikhtisar. Falidzalika sammaituhu, maka dari itu saya berikan nama bismain, maka saya berikan nama kitab syarah ini dengan dua nama. Ini hati-hati juga ini. Perhatikan baik-baik. Nusakh hadzal kitab, berapa naskah kitab ini? Kitab di sini maksudnya matannya. Yang mana matan? Saya tanya. Yang kecil apa yang besar? Yang pinggir apa yang tengah? Pinggirnya. Nah, maksudnya yang ini adalah pinggirnya. Nah, pas beliau mengatakan maka dari itu sama itu saya berikan nama bismain, dengan dua nama. Nah, kalau ini maksudnya syarahnya. Jadi karena matannya terdapat ada dua nama, maka kitab ini, syarah ini juga saya kasih dia dua nama. Ahadihima. Nah, hadi kenapa baris bawah? Karena sebagai apa kira-kira? Bisma ini hadi apa? Sebagai apa? Badal. Ya. Salah satunya adalah Fathul Qarib al-Mujib fi syarh al-Fazi at-Taqrib. Jadi untuk yang takrib itu syarahnya Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi al-Faz at-Taqrib. Penyebutannya supaya dia sesuai. Wasani al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayat al-ikhtisar. Yang kedua adalah ucapan adalah qaulul mukhtar dalam fi syarhi ghayat al-ikhtisar.
Jadi karena namanya dua, maka dibuatkan juga dua nama dalam syarahnya. Walaupun maksudnya sama-sama. Tetapi dari dua nama yang ada ini, mana yang lebih populer? Fathul Qarib atau Al-Qaul Mukhtar? Fathul Qarib. Padahal ada nama lain, Al-Qaul Mukhtar. Li Syekh Imam Abu At-Tayyib. Wa aydan bi Abi Syuja' Syihabul Millati wad Din Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Yaitu Syekh Imam Abu Tayyib yang dikenal juga dengan nama Abi Syuja' Syihabul Millati wad Din, yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Berarti beliau ini orang Iran. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Semoga Allah mengalirkan ke dalam kuburnya limpahan rahmat dan ridho. Wa askanahu a'la faradisil jinan, dan semoga di Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Sudah jam 6.15 ya. Supaya kalian tidak telat nanti.